Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membuat video pembelajaran tentang membuat laporan keuangan pada program Mayop Accounting. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat file data bisnis baru pada program Mayop Accounting. Untuk membuat file data bisnis baru, kita pilih Create. Silahkan teman-teman klik Create, kemudian klik Next. Nah, langsung kita ke bagian Enter Information about your company. Kita lanjut ke bagian Company Name. Company name-nya kita masukkan nama perusahaan, yaitu PD Mitra. PD Mitra. Di bagian address-nya kita masukkan alamat. Alamat perusahaannya yaitu Jalan Irian Barat, nomor 47 Bandung. Oke, di bagian phone number kita masukkan nomor telepon perusahaan tersebut yaitu 022 420 0117. Di bagian fax number kita masukkan, karena di sini sama, kita masukkan sesuai saja. 420 0117. Di bagian email address kita masukkan alamat email perusahaan yaitu mitra@centrin.net.com. Oke, jika sudah kita klik next. Nah, pada sini current financial year-nya kita masukkan tahun berjalan pada soal yaitu 2016. Kemudian last month of financial year-nya kita masukkan Desember. Kemudian conversional month-nya juga Desember. Oke, di sini number of accounting period-nya 12. Kemudian kita klik next. Next. Nah, ini adalah beberapa pilihan dalam membuat daftar akun pada program Mayop Accounting. Karena di sini kita akan membuat sendiri daftar akun, maka kita pilih yang ketiga. Kemudian kita klik next. Kemudian kita klik change. Kita save dulu. Kita klik save, kemudian next. Kemudian kita klik Command Center. Nah, teman-teman, jika sudah seperti ini, maka file data bisnis perusahaan sudah tersimpan secara otomatis. Jika teman-teman mau membuat file data bisnis, silakan mengikuti langkah-langkah seperti tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita ke bagian selanjutnya yaitu membuat bagan atau daftar akun pada program Mayop Accounting. Untuk membuat daftar akun pada program Mayop Accounting, di sini kita menggunakan command center yaitu account. Silakan teman-teman klik accounts, kemudian klik account list. Nah, jika sudah seperti ini ada beberapa akun yang sudah dipindahkan. Jika teman-teman ingin menambahkan akun, silakan teman-teman klik perintah new. Kemudian teman-teman silakan pilih tipe akun, tipenya header account atau detail account. Karena di sini kita masukkan akun yang bertipe header, maka kita klik header. Nah, kemudian kita masuk ke account number. Di sini kita masukkan account numbernya 1000. Kemudian kita klik tab. Account name-nya kita masukkan nama akunnya itu current asset. Mohon maaf. Current asset. Oke. Jika sudah seperti ini, silahkan teman-teman klik OK. Nah, akun yang kita masukkan tadi sudah ada pada daftar account. Jika sudah, teman-teman klik close. Oke teman-teman, sekarang saya akan melihatkan daftar akun yang telah kita buat. Silahkan klik account list. Nah, ini account tadi ada cuman satu cara yang ditunjukkan, tetapi
Di sini aset sudah ada penambahan, liability juga sudah bertambah, kemudian equity, kemudian income, kemudian cost of sales, kemudian expense, kemudian other income, dan other expense. Nah, jika sudah, kita klik close. Nah, teman-teman, itu tadi adalah langkah-langkah untuk membuat daftar akun pada program Mayop Accounting. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita akan men-setting linked account pada program Mayop Accounting. Untuk men-setting linked account pada program Mayop Accounting, silakan teman-teman klik menu setup. Kemudian klik linked accounts. Kemudian yang pertama klik accounts and banking accounts. Nah, di sini linked account-nya sudah terhubung secara otomatis sesuai dengan kebijakan perusahaan. Equity account for historical balancing-nya sudah terhubung dengan historical balancing account. Kemudian bank account for electronic payment-nya sudah terhubung dengan electronic clearing accounts atau juga bisa diganti dengan undeposited funds. Kemudian bank account for undeposited fund-nya sudah terhubung, yaitu undeposited fund. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita klik setup lagi linked accounts, kemudian kita klik setup linked accounts lagi, kemudian kita ke bagian yang kedua yaitu sales account. Nah, untuk linked account pada bagian sales, assets account for tracking receivable-nya kita hubungkan dengan account receivable. Klik bagian warna biru, kita hubungkan dengan account receivable, kemudian klik use account. Kemudian bank account for customer receipt-nya kita hubungkan dengan cash in bank. Kita klik yang warna biru, kemudian kita klik, kemudian use account. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita akan checklist sesuai dengan perusahaan. Di sini kita checklist yaitu I charge on sales. I charge freight on sales. Kita checklist. Kemudian income account for freight-nya kita hubungkan dengan freight collected. Kemudian kita klik use account. Kemudian kita checklist I give discount for early payment, kita checklist. Kemudian expense or cost of sales account for discount-nya kita hubungkan dengan sales discount. Kita cari sales discount. Kemudian use account. Kemudian kita checklist lagi di bagian ISS charge for late payment. Kemudian income account for late charge-nya kita hubungkan dengan late fees collected. Kita cari late fees collected. Kita cari late fees collected. Maaf. Kemudian kita klik late fees collected dan use account. Nah, di sini linked account-nya sudah terhubung. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik setup lagi linked account. Kemudian kita klik yang bagian ketiga yaitu purchase account. Nah, di sini liability account for tracking payables-nya kita hubungkan dengan account payable. Kita cari account payable. Kita klik, kemudian kita klik use account. Kemudian pada bank account for paying bills-nya kita hubungkan dengan cash in bank.
Kita klik, kemudian kita klik use account. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 pilihan. Kita akan checklist beberapa. Di sini kita checklist I pay freight on purchase. Kita checklist. Kemudian expense or cost of sales account for freight-nya kita hubungkan dengan freight paid. Kita cari freight paid. Freight paid itu berhubungan dengan biaya angkut. Kemudian kita klik use account. Kemudian selanjutnya kita checklist I take discount for early payment. Kemudian expense accounts for discount-nya kita hubungkan dengan purchase discount. Nah, kemudian kita klik use account. Kemudian kita checklist lagi I pay charge for late payment. Kemudian expense account for late charge-nya kita hubungkan dengan late fees paid. Kemudian kita klik use account. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya kita klik setup lagi, kemudian linked account lagi, dan kita pilih yang terakhir yaitu payroll accounts. Nah, jika sudah, maka bank account for cash payment-nya kita hubungkan dengan cash in bank. Kemudian bank account for cheque payment-nya kita hubungkan dengan payroll check account. Klik use account. Kemudian di bagian bank account for electronic payment-nya kita hubungkan dengan electronic clearing account. Nah, di sini sudah otomatis. Lanjut, default employer expense account-nya kita hubungkan dengan historical balancing account. Kita cari historical balancing account. Kita klik historical balancing account, kemudian klik use account. Lanjut di bagian default wage expense account-nya kita hubungkan dengan historical balancing account lagi. Mohon maaf. Masih sama ya, historical balancing account. Dan kita klik use account. Kemudian terakhir default tax or deductions payable accounts kita hubungkan dengan historical balancing account. Dan kita klik use account. Jika sudah, kita klik OK. Nah, teman-teman, itu adalah langkah-langkah untuk men-setting linked account pada program Mayop Accounting. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, teman-teman, sekarang kita akan men-setting pajak pada Mayop. Untuk men-setting pajak pada Mayop, kita klik menulis, kemudian kita klik tax codes. Nah, sebelumnya ini adalah pajak-pajak di luar negeri, namun di Indonesia yang kita gunakan cuma dua, yaitu goods and service tax dan not reportable. Untuk itu kita akan menghapus pajak-pajak yang lain. Caranya kita klik pajak yang akan dihapus, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik delete tax code. Nah, seperti ini pajaknya akan terhapus secara otomatis. Nah, untuk pajak yang selanjutnya, silakan teman-teman hapus juga. Nah, teman-teman, ini adalah sisa pajak yang akan kita setting. Pajak yang tadi sudah kita hapus. Untuk men-settingnya, kita silakan kita klik GST, kemudian klik edit. Kemudian kita lanjut saja di bagian text code-nya, kita masukkan PPN. Kemudian pada bagian description-nya
kita masukkan pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai. Kemudian di bagian teks tipe dan rate-nya kita biarkan saja. Kita lanjut ke bagian linked account for tax collected-nya, kita hubungkan dengan GST collected. Nah, kemudian kita klik use account. Di bagian linked account for tax paid-nya kita hubungkan dengan GST paid. Kita klik use account. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya kita ke bagian NT atau not reportable. Kita klik, kemudian kita klik edit. Nah, di bagian rate-nya ini sudah otomatis 0%. Pada bagian linked account for tax collected-nya kita hubungkan dengan GST collected. Kemudian linked account for tax paid-nya GST paid. Kita klik use account. Jika sudah, kita klik OK. Jika sudah, kita klik close. Nah, teman-teman, tadi adalah langkah-langkah untuk menghapus pajak-pajak yang tidak digunakan dan langkah-langkah men-setting pajak pada program Mayop Accounting. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengentri saldo awal pada Mayop Accounting. Untuk mengentri saldo awal pada Mayop Accounting, di sini kita klik menu setup, kemudian menu balances, kemudian account opening balances. Nah, ini adalah daftar akun-akun yang sudah kita buat. Untuk mengentri saldo awal, silakan teman-teman masukkan di opening balance. Untuk melihat, silakan untuk mengetahui berapa jumlah cash in bank, silakan teman-teman lihat pada laporan keuangan atau soal yang diberikan. Di sini cash in bank kita sebanyak 40.500. Tidak perlu ditambah titik atau koma ataupun RP secara manual. Kemudian kita klik enter. Nah, maka di sini cash in bank kita sudah otomatis sebesar 40.500. Oh ya teman-teman, jika teman-teman mau mengisi saldo awal Mayop pada Mayop, jangan lupa teman-teman lihat mana yang merupakan akun kontra atau mana yang bukan akun kontra. Jika itu akun kontra, silahkan teman-teman tambahkan tanda minus karena itu sebagai pengurang. Nah, teman-teman, ini adalah daftar saldo awal yang sudah kami buat. Di sini juga terdapat beberapa akun kontra. Ini adalah saldo awal yang kami buat. Oh ya, teman-teman, jika saldo awal yang teman-teman buat sudah betul, maka dilihat dari amount left to be allocated-nya 0. Jika sudah, teman-teman klik OK. Oke, teman-teman, sekarang kita akan membuat daftar customer pada program Mayop Accounting. Untuk itu, kita menggunakan card file, kemudian card list. Nah, ini adalah daftar customer yang masih kosong. Langsung saja kita klik new. Kemudian kita ke bagian name, kita masukkan nama toko sesuai soal. Di sini nama tokonya yaitu Ilham Komputer. Ilham Komputer. Oke. Dan kita klik tab. Card ID-nya kita masukkan C001. Kemudian di bagian address-nya kita masukkan alamat toko. Di sini alamatnya Jalan Geger Kalong nomor 17, Bandung. Jalan Geger 17,
Bandung. Kemudian kita ke bagian nomor teleponnya, kita masukkan nomor teleponnya 022 623 0197. Oke, jika sudah kita ke tab selling details. Nah, di sel layoutnya, karena kita sebagai perusahaan dagang, maka kita pilih item. Kita klik item. Nah, kemudian pada income account-nya kita hubungkan dengan account sales. Kemudian kita klik use account. Kemudian tax code dan freight tax code-nya pajak pertambahan nilai. Nah, jika sudah, kita ke customer term information. Payment is due-nya kita masukkan sesuai perusahaan, yaitu in a given of days. In a given of days. Kemudian diskon days-nya di sini 0 karena pada soal dia tidak menyebut berapa diskon yang dia berikan. Kemudian balance due days-nya 30. Nah, kemudian diskon for early payment-nya sudah otomatis 0%. Nah, jika sudah, teman-teman klik OK. Nah, teman-teman, ini adalah daftar customer yang sudah kami buat. Jika teman-teman mau membuat daftar customer, silahkan mengikuti langkah-langkah seperti tadi. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jika sudah, silahkan klik close. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat daftar supplier pada program MyYop Accounting. Masih sama seperti membuat daftar customer. Kita pilih card file, kemudian card list. Nah, ini daftar customer yang sudah kita buat. Kemudian kita klik supplier. Kita klik new. Lanjut saja kita ke bagian name, kita masukkan nama toko yaitu PT Tiara. Kita klik tab. Masukkan card ID-nya, kita masukkan S001. Lanjut ke bagian address, kita masukkan alamat toko yaitu BEC lantai 1 nomor 12 Bandung. Jika sudah, kita ke bagian nomor telepon, kita masukkan nomor telepon toko tersebut yaitu 022 630 333 4. Jika sudah kita ke bagian tab buying details. Purchase layout-nya jangan lupa kita pilih item. Kemudian tax code-nya PPN. Freight tax code-nya juga PPN. Kemudian suppliers term information, payment is due-nya kita pilih in a given of days. Kemudian karena pada soal tidak ada diskon, maka diskon days-nya 0, kemudian balance due days-nya 30. Nah, jika sudah, maka diskon for early payment-nya karena di sini 0, maka akan otomatis diskon for early payment-nya 0%. Jika sudah, kita klik OK. Nah, teman-teman, ini adalah daftar supplier yang telah kita buat. Jika teman-teman mau membuat daftar supplier, silakan teman-teman mengikuti langkah-langkah seperti tadi. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk pada membuat daftar persediaan pada program MyYop Accounting. Untuk itu kita menggunakan command center yaitu inventory. Kemudian kita klik item list. Jika sudah, kita klik new. Nah, sekarang kita masukkan item number. Item numbernya yaitu T1301C. Kemudian kita klik tab, kita masukkan nama barangnya yaitu Portage M300.
Portage M300. Maaf. Jika sudah, kita akan checklist 3 pilihan ini karena kita ada dalam perusahaan dagang. Nah, kemudian cost of sales account-nya kita sesuaikan dengan cost of goods sold. Kemudian income account for tracking sales-nya kita hubungkan dengan sales. Kemudian asset account for item inventory-nya kita hubungkan dengan merchandise inventory. Kemudian kita ke bagian buying details. Kita hubungkan tax code Weinberg-nya dengan pajak pertambahan nilai atau goods and service tax. Kemudian kita klik use tax code. Kemudian di bagian selling details-nya juga sama. Oke, use tax code. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, teman-teman, ini adalah daftar persediaan yang sudah kami tambah. Jika teman-teman mau membuat daftar persediaan, silahkan teman-teman mengikuti langkah-langkah seperti tadi. Dan semoga bermanfaat. Jika sudah, klik close. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan mengentry daftar saldo utang pada program MyYob Accounting. Kita klik menu setup, kemudian balances, kemudian supplier balances. Nah, kemudian kita klik toko yang akan kita masukkan saldonya, yaitu PT Tiara. Kemudian kita klik add purchase. Kita klik use supplier. Kemudian di bagian PO-nya kita masukkan nomor faktur, yaitu C152, maaf, 15234. C15234. Oke. Date-nya kita masukkan tanggal. Tanggalnya yaitu 23 bulan 11 2016. Kemudian supplier invoice-nya kita kosongkan. Di bagian memo kita masukkan daftar saldo awal hutang dagang. Daftar saldo awal hutang dagang. Oke, jika sudah di bagian total including tax-nya kita masukkan totalnya, yaitu 23.100.000. 23.100.000 ini, maaf, kelebihan nolnya. 23.100.000 ini itu sudah termasuk PPN, ya. Jika sudah, tax code-nya juga sudah PPN, maka kita klik record. Jika muncul tampilan seperti ini, klik OK. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengecek daftar saldo utang yang sudah kita buat. Nah, ini adalah daftar saldo piutang yang sudah kita buat. Jika teman-teman mau membuat daftar saldo piutang, silahkan saldo hutang, silahkan mengikuti langkah-langkah seperti tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, teman-teman, sekarang kita akan membuat daftar saldo piutang dagang pada program MyYob Accounting. Untuk itu kita menggunakan menu setup, kemudian balances, customer balances. Nah, selanjutnya kita klik toko. Di sini tokonya yaitu Ilham Komputer. Kemudian kita klik add cell. Kita klik Ilham Komputer, customer. Invoice-nya kita masukkan nomor faktur. Di sini nomor fakturnya yaitu F11/12. Kemudian date-nya kita masukkan tanggal. Di sini tanggalnya 25 bulan 11 2016.
Kemudian customer PO-nya kita kosongkan. Memonya kita masukkan daftar saldo awal piutang dagang. Nah, jika sudah, total including tax-nya kita masukkan totalnya. Di sini totalnya yaitu 34.100.000. 34.100.000 ini sudah termasuk dengan PPN 10%-nya. Jika sudah, silakan teman-teman klik record. Jika muncul tampilan seperti ini, klik OK. Dan klik close. Nah, teman-teman, ini adalah daftar saldo customer yang sudah kita tambahkan. Jika teman-teman mau membuat daftar saldo customer, silakan teman-teman mengikuti langkah seperti tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat daftar persediaan barang dagang pada program Mayop Accounting. Untuk itu kita menggunakan Command Center Inventory. Kemudian kita klik Adjust Inventory. Langsung saja kita masukkan date-nya tanggal 1 Desember 2016 karena ini adalah persediaan. Kemudian memonya kita masukkan daftar saldo awal persediaan. Oke, kemudian kita klik item number-nya. Item number-nya kita masukkan, kita klik tab, kita klik TC1301C use item. Kemudian kuantitinya kita masukkan 20 sesuai soal. Kemudian unit cost-nya kita masukkan harga satuan atau harga per unit barang dagang tersebut, yaitu 16 juta. Oke. Nah, maka di sini otomatis total amount-nya 320 juta. Kemudian di bagian account-nya kita pilih merchandise inventory. Kita cari merchandise inventory. Kita cari. Nah, ini dia. Kemudian kita klik use account. Kemudian item barang yang kedua, T7-102C, kemudian use item. Kuantitinya kita masukkan 16. Kemudian tab, harga per unit barang dagang tersebut 12.500.000. Kemudian kita klik tab. Nah, maka di sini otomatis total amount-nya 200 juta rupiah. Oke. Untuk account-nya masukkan ulang 12.500.000. Oke. Di sini amount-nya juga sama, merchandise inventory 1.500. Merchandise inventory. Kemudian kita klik use account. Nah, kemudian kita klik record. Oke, teman-teman, itu tadi adalah daftar persediaan barang dagang yang sudah kita buat. Jika teman-teman mau membuat daftar persediaan barang dagang, bisa teman-teman mengikuti langkah-langkah yang tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita masuk dalam mengentri dokumen transaksi yang terjadi pada perusahaan PD Mitra. Di bagian sisi kanan sini sudah terdapat satu dokumen transaksi, yaitu mengenai bukti pengeluaran kas. Langsung saja kita masuk ke caranya. Oke, untuk mengentri bukti pengeluaran kas, di sini kita menggunakan Command Center Banking. Kemudian kita pilih spend money. Oke, ini merupakan tampilan dari spend money. Pertama-tama di sini kita harus hilangkan dulu teks inklusifnya.
Kita hilangkan tanda centangnya. Kemudian kita lanjut ke pay from account. Di sini kita pilih cash in bank. Kemudian use account. Nah, jika sudah, kita lanjut ke bagian card. Oke, kita lihat dulu pada dokumen transaksi di samping. Tertulis bahwa dibayarkan kepada karyawan PD Mitra Bandung. Jadi pada card di sini belum ada PD Mitra Bandung. Kita buat dulu dengan cara klik new. Kemudian pada card tipenya di sini kita pilih employee. Kemudian kita masukkan pada kolom last name-nya yaitu karyawan PD Mitra Bandung. Oke, karyawan PD Mitra Bandung. Jika sudah, kita klik OK. Nah, itu tandanya sudah terbuat. Kita masuk kembali, kemudian kita pilih karyawan PD Mitra Bandung, kemudian klik use card. Oke, jika sudah seperti ini, kita lanjut ke bagian cek weno-nya, yaitu kita masukkan nomor bukti. Pada dokumen transaksi tertulis nomor buktinya yaitu BKK 11-1. Oke, kemudian di bagian date-nya kita masukkan tanggal transaksi yaitu 1 Desember tahun 2016. Oke, jika sudah, kita lanjut ke bagian account-nya. Kita lihat pada dokumen transaksi, keterangannya yaitu pembayaran gaji karyawan bulan November tahun 2016. Jadi karena pada transaksi ini terjadi bulan lalu, itu tandanya telah menimbulkan hutang. Jadi di sini kita akan membayarkan hutang karyawan, hutang gaji, karena di sini berhubungan dengan hutang. Kita pilih saja nomor akunnya yang pertama yaitu 2. Nah, ini bagian hutang, ada beberapa hutang. Harusnya di sini kita lihat salaries payable, karena tidak ada kita pilih expense payable. Itu beban hutang. Kemudian use account. Nah, jika sudah, kita pilih amount-nya. Itu kita masukkan. Sebentar, saya lupa di bagian amount di atas ini. Kita masukkan 3 juta. Kemudian enter. Nah, maka secara otomatis di sini juga sudah 3 juta. Kemudian kita perhatikan out of balance-nya sudah 0, itu tandanya transaksi yang kita masukkan sudah balance. Untuk memastikan secara lebih pastinya di sini kita klik Ctrl R. Nah, ini merupakan jurnal dari transaksi tadi. Jika sudah benar, kita klik OK. Kemudian kita record. Bismillah. Sebentar. Ini kelebihan jumlah. Kita tulis kembali 3 juta. Enter. Kita record ulang ya. Bismillah. Nah, kalau sudah hilang seperti itu, tandanya transaksi yang kita masukkan sudah terrecord. Oke, kita keluar saja. Oke teman-teman, cukup mudah kan untuk mengentri dokumen transaksi mengenai bukti pengeluaran kas. Silakan teman-teman ikuti saja langkah-langkah tadi. Terima kasih. Oke, kita masuk ke transaksi selanjutnya. Bisa dilihat kita masih dengan dokumen transaksi pengeluaran kas dengan menggunakan voucher kas kecil. Nah, ini ada ketentuannya. Teman-teman harus memperhatikan kebijakan yang digunakan oleh perusahaan. Jika perusahaan menggunakan sistem dana tetap, maka setiap transaksi pengeluaran kasnya tidak kita jurnal. Tetapi jika menggunakan sistem dana tidak tetap, maka
setiap transaksinya akan kita jurnal. Nah, karena pada perusahaan PD Mitra ini pada voucher kas kecil menggunakan sistem dana tetap, maka kita tidak jurnal untuk transaksi yang ini. Nanti akan kita isi pada pengisian kembali. Jadi kita skip saja, kita lanjutkan saja untuk transaksi yang lainnya. Dan jangan lupa teman-teman harus memperhatikan dulu kebijakan yang digunakan oleh perusahaan sebelum mengentry atau menginput transaksi mengenai voucher kas kecil. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Bisa dilihat transaksinya yaitu bukti pengeluaran kas. Tanggal 6 Desember 2016 dibayarkan kepada PT Putri TC Bandung sebesar Rp28.600.000. Keterangannya yaitu pelunasan faktur tertanggal 28 November 2016. Nah, jadi transaksi kali ini terjadi karena adanya pembelian secara kredit, di mana kita yang membeli suatu barang dari PT Putri TC pada tanggal 28 November 2016 dan pada tanggal 6 Desember 2016 inilah baru kita akan membayarkan. Jadi kita tidak catat pada command center banking spend money, melainkan kita catat pada command center purchase. Oke, karena terjadi pembelian secara kredit, kemudian kita pilih pay bills. Nah, ini merupakan tampilan dari pay bills. Oke, pertama-tama pay from account-nya masih menggunakan cash in bank. Kemudian kita lanjut ke suppliernya, yaitu kita pilih PT Putri. Bisa dilihat pada keterangannya itu PT Putri TC. Kemudian use supplier. Oke, jika sudah seperti ini kita lanjut ke cek window-nya, yaitu kita masukkan nomor bukti, yaitu BKK 12-2. Next, date-nya kita masukkan tanggal transaksi, yaitu 6 Desember 2016. Oke, lanjut ke amount-nya, kita masukkan jumlah uang yang dibayarkan, yaitu sebesar Rp28.600.000. Enter. Oke, lanjut kita klik pada amount affiliate-nya, kemudian enter. Sebentar, ini ada kesalahan, ada kelebihan. Kita hapus saja, kita tulis ulang, yaitu Rp28.600.000. Enter. Nah, bisa dilihat pada out of balance-nya 0, maka insya Allah transaksinya sudah benar. Bisa kita cek jurnalnya, yaitu dengan cara Ctrl R. Nah, ini merupakan jurnal dari transaksi tadi, yaitu account payable terhadap cash in bank. Jika sudah, kita klik OK. Nah, kita perhatikan lagi jika sudah sesuai semuanya, bisa kita klik record. Bismillah. Nah, jika sudah hilang maka transaksinya sudah terrecord. Langsung saja kita keluar. Oke, cukup mudah kan teman-teman untuk mengentry transaksi bukti pengeluaran kas pada command center purchase bagian pay bills. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Nah, bisa dilihat dokumen transaksinya yaitu bukti pengeluaran kas tertanggal 30 Desember 2016
dibayar kepada pemegang kas kecil sebesar Rp3.700.000. Keterangannya yaitu pengisian kembali kas kecil. Nah, bisa teman-teman ingat kembali sebelumnya ada transaksi bukti pengeluaran kas yang menggunakan voucher kas kecil. Sudah saya bahas juga bahwa perusahaan PD Mitra ini menggunakan sistem dana tetap. Karena itu transaksinya tidak kita jurnal waktu itu, tapi akan kita jurnal pada saat pengisian kembali. Nah, karena sekarang kita sudah masuk pada transaksi pengisian kembali, maka untuk transaksi pengeluaran kas yang menggunakan voucher kas kecil akan kita jurnal. Oke, langsung saja kita masuk ke caranya. Di sini kita menggunakan command center banking spend money. Oke. Lanjut untuk pay from account-nya di sini kita pilih cash in bank. Jika sudah, kita masuk ke card. Kita pilih pemegang kas kecil. Jika pada layar teman-teman belum ada, bisa ditambahkan dengan cara klik new. Oke, jika sudah ada, kita use card. Oke, lanjut di bagian Cequino-nya. Di sini kita masukkan nomor bukti transaksi, yaitu BKK 12-7. Lanjut, untuk date-nya kita masukkan tanggal transaksi, yaitu 30 Desember 2016. Oke, jika sudah, kita masukkan amount-nya, yaitu sebesar Rp3.700.000. Enter. Nah, Rp3.700.000 ini didapat dari mana? Didapat dari semua transaksi yang menggunakan voucher kas kecil, kita tambahkan pengeluaran kasnya. Contohnya di sini pada perusahaan PD Mitra ini ada 4 transaksi bukti pengeluaran kas yang menggunakan voucher kas kecil. Nah, 4 transaksi itu jumlah pengeluarannya kita totalkan jadi 1, kita dapat Rp3.700.000. Jika sudah, kita masukkan account-nya. Nah, untuk pemilihan akun-akunnya ini kita jabarkan satu-satu dari keempat transaksi tersebut. Nah, saya mulai dari transaksi yang pertama, yaitu tanggal 4 Desember 2016 sebesar Rp900.000. Keterangannya yaitu rekening listrik bulan November dan juga rekening telepon bulan November. Nah, di sini kita masukkan saja akunnya. Kita masuk, kemudian kita pilih untuk akun rekening listrik dan juga rekening telepon. Nah, ini dia telepon and electricity expense. Kemudian use account. Oke, untuk amount-nya kita masukkan yang tertulis pada transaksi, yaitu sebesar Rp900.000. Enter. Nah, untuk transaksi yang pertama sudah selesai. Kita lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 9 Desember 2016 sebesar Rp1.000.000. Keterangannya yaitu pembelian perlengkapan toko. Nah, kita masuk. Kita cari untuk akunnya, yaitu akun beban perlengkapan toko. Nah, kita lihat di sini store supplies expense. Oke, kita pilih kemudian use account. Nah, kita masukkan jumlah yang tertulis pada transaksi, yaitu sebesar Rp1.000.000. Enter. Nah, untuk transaksi yang keduanya sudah selesai. Kita lanjut ke transaksi yang ketiga. Oke, yaitu pada tanggal 17 Desember 2016 sebesar Rp1.000.000. Keterangannya itu untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan. Oke, kita langsung masuk, kita cari untuk akun keperluan pribadi. Oke, sebentar kita cari secara perlahan-lahan. Oke, ini dia Ruchdiana Drawing.
kemudian use account. Lanjut kita masukkan jumlah yang tertulis pada transaksi, yaitu sebesar 1.000.000 rupiah juga. Enter. Nah, untuk transaksi yang ketiga juga sudah selesai. Kita lanjut ke transaksi yang terakhir atau transaksi yang keempat, yaitu pada tanggal 26 Desember 2016 sebesar 800.000. Keterangannya itu perbaikan atap toko yang rusak. Oke, kita masukkan akunnya. Di sini tertulis masukkan sebagai operasi lain-lain atau order operational expense. Oke, langsung saja kita cari. Ini dia order operation expense, kemudian use account. Nah, kita masukkan juga jumlahnya, yaitu sebesar 800.000 rupiah. Enter. Nah, oke teman-teman, untuk pengisian kembalinya sudah kita jabarkan akunnya secara satu persatu untuk keempat transaksi yang menggunakan voucher kas kecil yang terdapat pada perusahaan PD Mitra. Nah, untuk melihat apakah transaksi yang kita masukkan ini sudah benar atau tidak, bisa dilihat pada out of balance-nya. Jika 0, maka insya Allah transaksinya sudah benar. Nah, untuk itu kita akan melihat jurnalnya dengan cara Ctrl R. Nah, bisa kita lihat ada akun telepon, store supplies, drawing, order operation terhadap cash in bank. Jika sudah, kita okekan saja. Nah, kemudian kita record. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk itu sudah terrecord ya. Kita keluar saja. Nah, oke teman-teman, untuk menginput transaksi bukti pengeluaran kas pengisian kembali, ya seperti itu langkah-langkahnya. Silakan teman-teman lihat saja secara lebih jelas. Sekarang saya akan memperlihatkan jurnal dari semua transaksi bukti pengeluaran kas yang terjadi dalam perusahaan PD Mitra. Oke, kita masuk ke transaction journal. Nah, ini dia teman-teman jurnal dari semua dokumen transaksi pengeluaran kas. Dimulai dari karyawan PD Mitra, kemudian Toko Hejo, PT Putri, PT Tiara, Kas Negara, kemudian PT Putri lagi, CV Anggita, sampai dengan pemegang kas kecil. Oke. Kemudian Bank BCA Loan juga. Nah, jika sudah, kita keluar saja. Oke teman-teman, untuk dokumen transaksi bukti penerimaan kas pada perusahaan mitra sudah selesai. Sudah saya tunjukkan juga semua jurnalnya. Sekarang kita akan masuk ke dokumen transaksi selanjutnya, yaitu bukti penerimaan kas. Nah, bisa teman-teman lihat di sisi kanan sini sudah terdapat satu dokumen transaksi bukti penerimaan kas. Tertanggal 3 Desember 2016 diterima dari Ilham Komputer sebesar Rp34.100.000. Nah, untuk mencatat penerimaan kas di sini bisa kita gunakan banking receive money. Tapi kita lihat dulu untuk keterangannya. Penerimaan kas ini diterima terjadi karena pelunasan faktur. Nah, itu tandanya telah terjadi penjualan secara kredit, di mana Ilham Komputer ini dari pihak penjual yang menjualkan barang kepada kita, PD Mitra, dan kita sebagai pihak pembeli yang membeli barang dari Ilham Komputer. Nah, karena ini terjadi penjualan, jadi kita masuk ke command center sales. Kemudian receive payments. Oke, ini tampilan dari receive payments. Kita untuk deposito akunnya di sini melalui cash in bank. Jika melalui PT Cash, silakan teman-teman pilih PT Cash karena di sini kita melalui cash in bank, jadi kita pilih cash in bank. Kemudian use account. Oke, juga sudah, kita lanjut ke customer-nya. Di sini kita pilih customer-nya yaitu Ilham Komputer.
Oke, ini dia. Kemudian use customer. Nah, kita lanjut untuk pengisian ID-nya. Sini kita masukkan nomor bukti transaksi yaitu BKM 12-1. Oke, untuk arti BKM adalah bukti kas masuk ya. Kemudian lanjut, klik tab, kita masukkan tanggal transaksi yaitu 3 Desember 2016. Oke, lanjut, kita masukkan amount received-nya yaitu sebesar Rp34.100.000. Enter. Untuk payment metode-nya kita lewatkan saja. Kita lanjut ke bagian kolom amount affiliate-nya. Sini kita tekan saja, kemudian kita klik tab. Oke. Untuk transaksi ini sudah selesai. Untuk mengecek kebenarannya apakah balance atau tidak bisa dilihat dari out of balance-nya 0. Jika 0 maka insya Allah sudah benar. Oke, untuk itu kita akan mengecek jurnalnya yaitu Ctrl R. Oke, ini dia teman-teman jurnalnya di mana account receivable terhadap cash in bank. Kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah sesuai semua, kita record saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke teman-teman, sudah terrecord, kita klik cancel. Itu dia teman-teman cara untuk mengentry dokumen transaksi bukti penerimaan kas melalui sales receive payments. Nah, bagaimana dengan mengentry transaksi melalui banking receive money? Oke, kita lanjutkan saja untuk dokumen transaksi selanjutnya. Bisa dilihat untuk dokumen transaksinya yaitu bukti penerimaan kas tertanggal 20 Desember 2016. Diterima dari Maulida Komputer sebesar 6 juta rupiah. Keterangannya yaitu piutang sebesar 12 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2016 atas nama pelanggan Prima Persada ternyata dapat dibayar kembali per tanggal tersebut sebesar 50%-nya. Oke, untuk transaksi penerimaan kas kali ini kita akan masukkan melalui command center banking receive money. Oke, langsung saja kita masuk. Kemudian deposito account-nya kita pilih cash in bank dan kita hilangkan dulu teks inklusif. Kemudian lanjut untuk pemilihan payer, di sini kita pilih Maulida Komputer. Kemudian oke, use card. Nah, lanjut untuk ID-nya, di sini kita masukkan nomor bukti transaksi yaitu BKM 12-5. Kemudian tab, masukkan tanggal yaitu 20 Desember 2016. Oke, lanjut untuk amount received-nya kita masukkan sebesar 6 juta rupiah. Oke, untuk payment metode-nya kita lewati saja. Kita lanjut ke bagian kolom account di bawah ini. Oke, karena keterangannya yaitu piutang sebesar 12 juta, maka di sini untuk pemilihan akunnya kita pilih account receivable. Oke. Account receivable nomor 1. Ini dia 1300 account receivable, kemudian use account. Oke, jika sudah seperti ini, untuk memastikan apakah transaksi yang kita masukkan ini sudah benar atau sudah balance, bisa dilihat pada out of balance-nya. Jika 0 maka insya Allah sudah benar. Oke, kita akan melihat jurnalnya yaitu dengan cara Ctrl R. Oke, ini dia teman-teman untuk jurnalnya yaitu account receivable terhadap cash in bank. Kita okekan saja, kemudian jika sudah sesuai kita record. Bismillah. Nah, ini dia sudah terrecord, kita cancel saja. Nah, oke teman-teman, itu dia tadi cara untuk mengentry dokumen transaksi bukti penerimaan kas melalui bank receive money.
Dan sekarang saya akan menunjukkan jurnal dari dokumen transaksi penerimaan kas yang terjadi dalam perusahaan PD Mitra. Oke, kita masuk ke transaction journal. Kemudian kita pilih bagian receipts untuk penerimaannya. Oke, ini dia teman-teman jurnal dari seluruh transaksi bukti penerimaan kas yang sudah saya buat yang terjadi dalam perusahaan PD Mitra. Dimulai dari Ilham Komputer, kemudian Maulana Komputer, Maulida Komputer, sampai dengan Akbar Komputer. Nah, bisa dilihat, jika sudah kita keluar saja. Oke teman-teman, untuk dokumen transaksi penerimaan kas yang terjadi dalam perusahaan PD Mitra sudah selesai. Oke, kita masuk ke transaksi selanjutnya. Bisa dilihat dokumen transaksinya tertulis faktur. Oke, ini adalah dokumen transaksi penjualan. Nah, dari mana kita tahu bahwa ini dokumen transaksi penjualan? Bisa dilihat pada kop fakturnya tertulis perusahaan kita PD Mitra. Nah, jika pada kopnya tertulis nama perusahaan lain, maka itu adalah dokumen transaksi pembelian. Oke, karena tertulis perusahaan kita jadi dokumen transaksi penjualan. Langsung saja kita masukkan ke dalam command center sales, bagian enter sales. Oke, kemudian kita masukkan customernya. Di sini kita pilih Maulana Komputer, kemudian use customer. Nah, jika sudah seperti ini, kita masukkan invoice-nya, yaitu F12-1. Kemudian tab, kita masukkan tanggal transaksi, yaitu tanggal 6 Desember 2016. Oke. Kemudian untuk customer PO-nya di sini kita masukkan saja 121. Kemudian kita lanjut ke bagian kolom shift. Kita masukkan kuantitinya yaitu sebanyak 8. Kemudian tab, kita masukkan item number-nya. Kita pilih portage yang pertama, kemudian use item. Oke, kemudian kita tab, kita masukkan price atau harganya yaitu sebesar Rp18.500.000. Kemudian tab. Oke. Kemudian kita lihat untuk total harganya itu sebesar 148 juta. Nah, sudah sesuai dengan transaksi. Kemudian jangan lupa untuk PPN-nya juga. Kemudian kita lanjut masukkan yang kedua, kuantitinya yaitu 5. Kemudian tab, kita masukkan item number, kita pilih yang kedua, satelit, kemudian use item. Kemudian tab juga kita masukkan price atau harganya yaitu sebesar 15 juta rupiah. Dan tab. Nah, kita lihat totalnya yaitu sebesar 75 juta rupiah. Nah, sudah sesuai dengan transaksi. Oke, kita lanjut ke bagian subtotalnya. Di sini sebesar 223 juta rupiah. Oke, sudah sesuai. Kita lihat untuk freight-nya. Freight collected di sini kita masukkan sebesar 500.000. Kemudian tab. Oke, lanjut untuk tax-nya atau PPN-nya yaitu sebesar Rp22.300.000. Oke, sudah sesuai. Dan yang terakhir kita lihat total amount-nya yaitu sebesar Rp245.800.000. Nah, untuk transaksi ini sudah sesuai dengan yang di samping.
kita akan lihat jurnalnya itu dengan cara Ctrl R. Oke, ini dia teman-teman, untuk jurnalnya bisa dilihat. Sudah, kita okekan saja. Oke, jika sudah sesuai semua, kita record. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah terrecord, kita cancel. Oke teman-teman, itu tadi cara untuk mengentry dokumen transaksi penjualan kredit menggunakan sales enter sales. Dan sekarang saya akan menunjukkan jurnal dari seluruh transaksi penjualan kredit yang terjadi dalam perusahaan PD Mitra. Oke, kita masuk saja ke transaction journal. Kemudian bagian sales. Oke, bisa kita lihat untuk jurnal dari transaksi. Yang pertama ada Maulana Komputer. Kemudian ada Ilham Komputer. Dan yang terakhir adalah Akbar Komputer. Oke teman-teman, itu tadi jurnal dari dokumen transaksi penjualan kredit yang terjadi dalam perusahaan PD Mitra. Oke, kita keluar saja. Nah, untuk transaksi penjualan kredit sudah selesai. Oke, kita masuk ke transaksi selanjutnya. Nah, bisa dilihat untuk transaksinya yaitu pembelian. Nah, dari mana kita tahu bahwa transaksinya adalah pembelian? Dilihat dari kop yang di atas ini tertulis perusahaan lain yaitu PT Putri ITC. Nah, di mana kita sebagai pembeli membeli suatu barang dari PT Putri ITC sebagai pihak penjual. Oke. Langsung saja kita masukkan, karena ini transaksi pembelian secara kredit. Di sini kita masukkan ke dalam command center purchase. Kemudian kita pilih enter purchase. Oke. Untuk tes inklusifnya tidak usah kita centang, langsung saja kita masuk ke supplier. Sini kita pilih PT Putri, kemudian use supplier. Lanjut, untuk purchase kita masukkan nomor transaksi yaitu F05. Tab, kita masukkan tanggalnya yaitu 10 Desember 2016. Untuk supplier info-nya tidak usah kita masukkan, kita lewati saja. Lanjut ke bagian kolom bill di bawah ini. Kita masukkan quantity dari transaksi yaitu 11. Tab, kemudian kita pilih item numbernya. Yang pertama port TG, kemudian use item. Oke, tab, kita masukkan price nya itu 16 juta rupiah. Tab, nah kita lihat untuk totalnya yaitu 176 juta rupiah. Nah, sudah sesuai dengan transaksi. Lanjut yang bagian kedua. Tab. Kita masukkan kuantitinya yaitu 8. Yang tab. Kita pilih item number yang kedua itu satelit. Kemudian use item. Oke, kemudian tab. Kita masukkan juga untuk harganya yaitu sebesar 12.500.000 rupiah. Kemudian tab. Oke, jika sudah kita lihat totalnya 100 juta rupiah. Nah, sudah sesuai dengan transaksi. Jangan lupa PPN. Kemudian kita lanjut ke bagian subtotal di bawah itu sebesar 276 juta. Oke, sudah sesuai. Lanjut freight-nya kita masukkan 1 juta rupiah. Kemudian tab. Nah, kita lanjut ke bagian tax atau PPN-nya 27.600.000 rupiah. Oke, sudah sesuai juga.
Kemudian total amount-nya Rp304.600.000. Nah, jika semua sudah sesuai seperti ini, kita cek jurnalnya yaitu Ctrl R. Nah, ini dia jurnal dari transaksi tadi, di mana merchandise inventory, PPN income, freight pay terhadap account payable. Oke, jika sudah kita okekan saja. Nah, kemudian kita record. Bismillah. No. Oke, itu dia tadi sudah terrecord, kita keluar. Cancel. Nah, oke teman-teman, itu tadi cara untuk mengentry dokumen transaksi pembelian kredit dalam purchase, enter purchase. Cukup mudah kan? Oke, kita masuk ke transaksi selanjutnya. Nah, bisa dilihat untuk dokumen transaksinya yaitu nota kredit tertanggal 7 Desember 2016 kepada Maulana Komputer sebesar Rp57.200.000. Oke. Untuk mengentry dokumen transaksi nota kredit di sini kita menggunakan command center sales, kemudian enter sales. Nah, pertama-tama kita hilangkan dulu tanda centang teks inklusifnya. Kemudian kita lanjut untuk pemilihan customer. Sini kita pilih Maulana Komputer. Kemudian use customer. Nah, jika sudah, kita isikan invoice-nya yaitu nomor faktur F12-1. Tab, kemudian kita masukkan juga tanggalnya yaitu 7 Desember 2016. Untuk customer PO-nya kita lewati saja. Kita lanjut ke bagian kolom shift. Nah, kita masukkan kuantitinya. Di sini kita kasih tanda kurang. Kenapa tanda kurang? Karena nota kredit ini terjadi karena adanya pengembalian barang. Itu artinya kita tidak jadi untuk menjualkan barang ini kepada Maulana Komputer. Jadi dia mengembalikan barang, jadi dikasih tanda kurang. Kurang 2, kemudian tab. Tab, kita pilih item numbernya. Yang pertama yaitu portage. Kemudian use item. Oke, kita tab. Kita masukkan harga price yaitu Rp18.500.000. Tab. Oke, kita lihat totalnya yaitu Rp37.000.000. Nah, sudah sesuai. Kemudian PPN, kita lanjut ke transaksi yang kedua. Kita masukkan kuantitinya itu 1, kurangi 1, kemudian tab, kita pilih item numbernya yaitu satelit, kemudian use item. Oke, kemudian tab, kita masukkan price atau harga yaitu Rp15 juta. Tab. Kita lihat untuk totalnya itu Rp15 juta. Oke, sudah sesuai. Kita lanjut ke bagian subtotalnya. Di sini kita lihat sebesar Rp52 juta. Oke, sudah sesuai juga. Kita masukkan freight-nya. Di sini tidak ada, kita lewati saja. Kemudian untuk teksnya atau PPN yaitu sebesar Rp5.200.000, sudah selesai. Dan total amount-nya sebesar Rp57.200.000. Oke, jika sudah sesuai semuanya, sesuai dengan transaksi, kita akan lihat jurnalnya yaitu Ctrl R. Nah, ini dia teman-teman untuk jurnalnya. Bisa teman-teman lihat. Kemudian kita okekan saja. Dan kita record. Bismillah.
Oke teman-teman, sudah terrecord, kita keluar saja, cancel. Nah itu dia teman-teman cara untuk mengentry dokumen transaksi nota kredit menggunakan cells enter cells. Cukup mudah kan? Dan sekarang saya akan menunjukkan jurnal dari transaksi nota kredit yang terjadi dalam perusahaan PD Mitra. Oke, langsung saja kita masuk ke transaction journal. Kemudian kita lihat untuk nota kredit yang pertama. Kita cari Maulana Komputer. Oke, ini dia teman-teman untuk jurnal transaksi nota kredit yang pertama. Untuk Maulana Komputer. Kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu PT Putri. Oke, bisa teman-teman lihat. Sudah, kita keluar saja. Oke, nah untuk transaksi nota kredit yang terjadi dalam perusahaan PD Mitra sudah selesai. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian transaksi yang terakhir, yaitu jurnal penyesuaian. Untuk mengentry transaksi jurnal penyesuaian, di sini kita menggunakan command center account. Kemudian kita klik record journal entry. Langsung saja di bagian general journal kita masukkan nomor transaksinya, yaitu BM12 1. Kemudian kita lanjut ke bagian date, yaitu tanggal transaksi 31 Desember 2016. Kemudian di bagian memo kita masukkan pendapatan bunga. Lanjut ke bagian account. Untuk akun yang pertama, kita menggunakan cash in bank. Kemudian kita klik use account. Kemudian di bagian debit kita masukkan nominalnya, yaitu 5 juta. Lanjut akun yang kedua, kita pakai bank service change. Oke, kita cari. Bank service change. Oke, kita klik use account. Kemudian kita masukkan nominalnya, yaitu 200.000. Kemudian ke bagian selanjutnya, account yang ketiga, yaitu interest revenue. Kita cari interest revenue. Oke, kita klik use account. Nominalnya kita taruh di kredit, kita klik. Nah, di sini sudah otomatis nominalnya sebesar 5.200.000. Di sini telah diterima rekening koran dari Bank BCA Muhammad Toha per tanggal 31 Desember 2016 menunjukkan informasi sebagai berikut, yaitu informasi ini. Nah, maka di sini 5 juta tambah 200 sama dengan 5.200.000. Jika sudah, kita klik record. Kemudian kita klik cancel. Nah, teman-teman, tadi adalah langkah-langkah untuk mengentry transaksi jurnal penyesuaian pada program Mayop Accounting. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, teman-teman, sekarang kita akan melihat transaksi jurnal yang telah kita buat. Silakan teman-teman klik transaction journal pada command center account. Nah, teman-teman, ini adalah jurnal yang sudah kita tambah. Jika teman-teman mau membuat jurnal seperti ini, silahkan mengikuti langkah-langkah seperti tadi. Terima kasih. Sekian hasil pembuatan video pembelajaran dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video atau dalam pengucapan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.